Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di dalam ruang Zoom pada malam hari ini. Serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Baik, kami di sini akan menjelaskan mengenai hadis, yaitu yang pertama hadis tentang bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Sebelum kami berlanjut kepada penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan izinkan saya untuk share PowerPoint untuk penjelasan materi pada malam hari ini. Baik, kami di sini itu dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang dari kelas PAI 6D dan tergabung pada kelompok 3 dari mata kuliah hadis tarbawi. Jadi ini itu sebuah tugas yang diamanatkan kepada kami untuk mengerjakan pengabdian kepada masyarakat, memperkenalkan mengenai hadis-hadis. Izinkan kami juga untuk memperkenalkan diri. Anggota dari PKM kelompok 3 dari kelas PAI 6D ini terdapat saya sendiri di sini sebagai moderator, yaitu Rahma Khairunisa. Boleh Terani memperkenalkan dirinya? Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Fitri dari Prodi PAI kelompok 3. Terima kasih Terani. Dipersilakan kepada Tenuru untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nurul Fahmi dari Prodi PAI. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Teh Saida dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saidah Hasina. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Teh Novita Nurzen untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Novita Nurzen dari Prodi PAI 3D. 6D maksud saya. Oke, terima kasih kepada Teteh sebagai anggota pengabdian kepada masyarakat. Oke, karena sudah diawali dengan pembukaan lalu memperkenalkan diri, selanjutnya kita akan mulai kepada lanjut kepada materi yang akan disampaikan. Baik, materi pertama dipersilahkan kepada teteh yang ingin menjelaskan. Flashback slide-nya dong. Oke. Di sini saya Nurul Fahmi akan membacakan hadis tentang penyakit itu pasti ada obatnya. Di sini terdapat hadis yang berbunyi Hadatsana Muhammad bin Musanna, Hadatsana Abu Ahmad Subairi, Hadatsana Umaru bin Sa'id bin Abi Husaini qala Hadatsani Atha bin
atau ibnu Abi Robahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an ila anzalalahu syifaan rawahul Bukhari. Artinya, menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kami kepada kami Abu Muhammad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata, menceritakan kepadaku Atta bin Abi Robbah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terima kasih. Di sini terdapat syarah hadis. Lanjut aja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Teh Nurul Fahmi telah menjelaskan hadis, telah membacakan hadis dan terjemahan dari hadis bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, bahwa di sini itu terdapat nih hadis setiap penyakit ada obatnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teteh. Silakan, dipersilakan untuk menjelaskan hadis kepada Teh Novita. Baik, selanjutnya yaitu ada syarah hadis. Yang hadis tadi yang telah dibacakan oleh Teh Nurul Fahmi, di mana ketika menjelaskan syarah hadis atau penjelasan dari hadis, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya yaitu riwayat dari Ahmad dari Anas, yang artinya, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Terus juga ada riwayat lain dari Usamah bin Syuraik yang artinya, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Nah, kecuali satu penyakit, yaitu tua atau pikun. Nah, dalam lafaz lain yaitu kecuali kematian. Selanjutnya juga ada dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfukan, yang artinya, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah. Dan janganlah berobat dengan yang haram. Nah, ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan dengan yang haram. Nah, obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit, gitu ya, jika Allah menghendaki. Nah, oleh sebab itu berobat tapi tidak meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kesimpulannya yaitu terrealisasinya kesembuhan dengan obat itu diibaratkan menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Nah, ini umumnya berhasil, namun terkadang gagal karena suatu sebab gitu ya. Nah, adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syuraik tadi, yaitu yang dimaksudkan dengan penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya, di mana dalam pengecualian tua atau pikun itu diriwayat lain karena tua atau pikun ini sama dengan kematian gitu. Nah, persamaan keduanya itu adalah berkurangnya sehat gitu, atau tua itu
karena ya sudah masa yang dekat dengan kematian seperti itu. Baik, setelah selesai pemaparan syarah dari hadis, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Novita telah menjelaskan syarah hadis dari bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dapat diambil kesimpulannya tuh bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti akan ada obatnya gitu. Yang penting kitanya sebagai manusia itu harus sabar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Rani mengenai nilai pendidikan dari hadis bahwa setiap penyakit ada obat. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya, Rani Nurfitri, akan menjelaskan ada nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis yang telah dibacakan sebelumnya. Jadi nilai pendidikan yang bisa kita ambil di sini bahwa hadis ini itu menjadi gambaran akan pentingnya dalam berikhtiar atau berusaha untuk mencari kesembuhan, yaitu salah satu diantaranya dengan berobat. Berobat ini tidak bertentangan dengan tawakal, karena contohnya sebagaimana kita menolak rasa lapar, rasa haus, rasa panas, rasa dingin, justru dengan kalau lapar ya kita makan, kalau haus ya kita minum, kalau panas ya kita cari udara yang sejuk atau menciptakan sesuatu yang bisa menciptakan udara sejuk. Jadi sama dengan kalau misalkan kita sakit, nggak mungkin kan kita diem aja gitu. Kita cari solusinya yaitu dengan cara berobat. Nah, dalam hakikat tauhid pun itu hanya sempurna memang dengan melakukan sebab musabab yang memang telah Allah jadikan sebagai hukum sebab akibat baik dalam ajaran syariat maupun menurut takdir Allah. Jadi Allah itu tidak mungkin menciptakan penyakit, melainkan Allah juga menciptakan penawar atau obatnya. Nah, kalaupun pada masa ini ada penyakit yang memang belum ditemukan obatnya, yaitu disebabkan karena memang adanya keterbatasan dari manusia. Itu. Dan sebagai pesan dari Allah agar manusia itu senantiasa berusaha untuk mencari penawarnya. Dan Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan dia juga yang menciptakan penawar atau obatnya. Nah, intinya janganlah putus asa dari rahmat Allah. Kalau ketika kita tertimpa musibah berupa sakit contohnya. Jadi yang harus kita lakukan itu terus percaya kepada Allah, terus berusaha dengan berobat atau berikhtiar, serta mintalah atau berdoa dengan cara yang terbaik. Sekian yang bisa yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Rani telah menjelaskan mengenai nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis yang menjelaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Ini dapat dikaitkan ya dengan penyakit pada saat ini. Dahulu gitu 2 tahun lalu saat memang baru-barunya virus itu ditemukan gitu masih sulit untuk obat bukan penangkal ya, maksudnya obat untuk menurunkan penyebaran virus itu terjadi. Ternyata banyak ya cara-cara yang dapat dilakukan untuk menangkal virus tersebut. Sudah banyak juga yang di-share bahwa seperti 5M itu kita harus rutin dalam mencuci tangan, lalu menjauhi mobilitas, lalu menjaga jarak dan lain sebagainya. Dan yang terbaru ditemukan bahwa sudah mulai berdatangan vaksin-vaksin sebagai obat untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus tersebut. Gitu. Jadi itu sebagai usaha manusia juga dalam usaha manusia gitu dalam mengurangi virus-virus yang terjadi di dalam dunia ini gitu. Oke, sudah dijelaskan mengenai hadis, lalu syarah, lalu ada nilai pendidikannya. Kami buka di sini sesi pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau yang memang belum mengerti gitu penjelasan-penjelasannya,
bisa ditanyakan secara langsung kepada kami. Baik, kepada para audiens yang ingin bertanya, masih dibuka sesi pertanyaan. Dapat langsung on mic atau misalkan tidak bisa on mic, bisa lewat kolom chat, boleh. Oke, baik. Terdapat pertanyaan. Terima kasih kepada Teh Nadia dari Universitas Bina Sarana Informatika telah bertanya. Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya terdapat di kolom chat ya. Pertanyaannya bahwa bagaimana tanggapan
tanggapan mengenai orang yang berhasil atau tidak menemukan obat penawar, tetapi akhirnya menjadikan dia orang yang sombong. Oke, terima kasih kepada Teh Nadia sudah mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi persilakan kepada teman-teman yang dari anggota PKM yang ingin menjawab pertanyaan dari Teh Nadia, dipersilakan. Assalamualaikum, aku izin jawab ya. Kalau ditanya mengenai tanggapan, sebenarnya kan ilmu itu kan datang semua dari Allah. Allah yang menciptakan itu. Allah menyebabkan penyakit ini juga karena Allah pengen mencari apa ya, kayak menguji juga seorang hambanya, kayak ini kuat gak kita dalam menjalani penyakit ini. Terus habis itu kan juga penyakit adalah bentuk dari apa, penggugur dosa kita. Bila mana orang yang menciptakan obat itu tetapi dia menjadi sombong, ya itu berarti apa ya, ya Allah menguji aja gitu, kayak ini orang kira-kira beriman gak, maksudnya dengan adanya Allah ngasih penyakit terus orang yang bisa itu dia mencoba untuk mencari obat tapi ternyata malah jadi sombong, kan ya udah gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi bagi teman-teman. Intinya ya kembali lagi sih kepada manusianya. Makanya Allah menyuruh kita, Allah memberi kita akal buat nyari obat itu gitu. Ya, semuanya ujian. Ya Allah menguji kita semua dalam penyakit ini. Baik, terima kasih kepada Teh Nurul telah menjawab. Mungkin sedikit menambahkan ya dari pernyataan dari jawaban Teh Nurul, bahwa memang benar gitu, bahwa kan Allah telah menciptakan sebuah penyakit yang pasti ada penawarnya atau pengobatannya. Jadi Allah itu perantara lewat dokter, lalu ada pengobatan-pengobatan herbal lainnya. Nah, itu dipertunjukkan bahwa semuanya itu sebenarnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk membantu adanya pengobatan. Jadi sebenarnya orang yang merasa sombong itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dan percaya bahwa semua penyakit ini bisa diobatkan oleh manusia, tetapi itu tetap atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari anggota PKM ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Iya, baik, izin menambahkan ya, Teh Rachmah. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Teh Nurul Fahmi dan Teh Rachmah, memang benar ya, kalau memang sudah dijelaskan dalam hadis kalau Allah menurunkan penyakit, pasti juga ada penawar atau obatnya. Nah, itu juga berkaitan dengan firman Allah bahwa yang artinya bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau tidak menghendaki untuk merubah keadaannya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang sakit terus mereka diem aja, nggak tahu obatnya,
terus diem aja, nggak berdoa juga, nggak melakukan ikhtiar apapun, ya keadaan mereka akan tetap seperti itu gitu. Tapi kalau mereka mau berusaha berdoa dan akhirnya bertemu tahu solusinya apa, obatnya apa, yaitu tidak terlepas dari izin Allah dan usaha mereka. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Rani. Oke. Mungkin dicukupkan ya dari jawaban-jawaban atau dari anggota PKM ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, baik. Dicukupkan untuk pertanyaannya. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Teh Nadia dari Universitas BSI. Untuk audiens yang lain, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, alhamdulillah materi pada malam hari ini yang pertama yaitu mengenai obat, bahwa semua penyakit itu, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Sedikit saya ambil kesimpulan dari pada pengabdian kepada masyarakat pada malam hari ini mengenai hadis mengenai bahwa setiap penyakit ada obatnya, yaitu kita sebagai manusia harus meyakinkan di dalam diri kita bahwa setiap penyakit atau setiap apapun yang terjadi di dalam diri kita itu pasti ada penawarnya atau ada obatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan sebuah penyakit yang menderita kita, bahwa itu akan diberikan obatnya. Seperti bahwa kita sebagai manusia harus sabar dan berusaha untuk mengobatinya. Bagaimana cara yang terbaik yang dapat kita dapatkan untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Dan hal tersebut untuk mengenalkan dan meyakinkan kepada diri kita bahwa Allah itu Maha Pemberi segalanya, bahwa dari apapun yang kita dapatkan dari Allah itu pasti akan ada sebuah hikmah yang terkandung di dalamnya. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada audiens, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian telah hadir di dalam pertemuan di Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang terdapat di dalam pada malam hari ini yang telah kami sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan pun mohon dimaafkan, karena itu semua datangnya dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.